Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topik kuning tak gawe lagi. Nah, hari ini Mbah Giso pengen cerita tentang ini ya, tentang tak mati terus buka, kemudian MTech, lalu bank digitalnya tetap baca BABP, dan nanti untuk scalping itu ya tetap kayak BBYP, kemudian AGRS kayak gitu, masih seperti itu. Lalu saham-saham yang konvensional itu Mbah anggap bahwa itu saham-saham yang ada di bawah tanah, sewaktu-waktu menemui titik support yang perlu kita validasi dan kita mantul, proses mantul nanti Mbah informasikan. Nah, kata kuncinya saham-saham yang ada di titik support sekarang mendekati titik validasi itu ya Antam, Timah kayak gitu ya. Kalau PTBA kayak gitu, misalkan mungkin ITMG kayak gitu. Nah, tapi kita fokusnya tetap masih dibuka bank digital, terutama BABP sama baca. Nah, pasti teman-teman kemarin terkaget-kaget yang telah antri antri beli buka di harga ARA atau 1325. Nah, kenapa tiba-tiba buka melakukan aksi atau melakukan arkurbat seperti itu adalah bagus dan hal yang biasa. Nah, seperti sebelumnya, Mbah prediksi dalam detak jantung mereka pemilik Capital Ventura itu, yang komitmen dari sang komisaris itu boleh lepasnya 8 bulan. Nah, gambaran detak denyut jantung itulah sebenarnya Mbah yang keliru menghitung. Titik pertama adalah 1040, itu sebenarnya 1060 adalah titik arahnya, kemudian selanjutnya adalah 1120, faktanya ditutup 1120. Nah, lalu bagaimana teman-teman yang ingin trading buka, yang intinya di dalamnya konteks dari broker summary yang kalau kemarin itu sehari pertama itu si CS sama DP buang 1 juta lotan yang nilainya sekitar 220-an miliar, itu masih kecil istilahnya, masih kecil sekali. Nah, tapi ketika kemarin mulai nafsu hewaninya atau nalar seorang pembisnis saham sebagai mereka yang berpikiran jernih, bisa dikatakan seperti itu, atau tercampur oleh nafsu FOMO-nya, dia dalam ketakutan nanti untungnya berkurang, maka CG langsung menghajar 5 juta lot meskipun ada belinya. Begitu pula untuk RF dan YU. Nah, kalau yang murni kekuatan RF dan YU ini cukup gede ya, tapi kekuatan di sini tuh yang terindikasi pelaku utamanya si CG. YU juga bisa mungkin seperti itu. YU 5 juta itu kalau diuangkan modalnya ya sekitar 500 sekian miliar kayak gitu ya. Itu apakah itu termasuk gede? Ya, ya termasuk kakap, investor kakap. Memang ada teman Mbah yang antri konon ya, ini antri 1,2 T pun dapatnya sekitar cuma 2 juta lot. Nah, kalau Mbah lihat transaksi dari buka nanti rata-rata ya segini. Jadi rata-rata normalnya itu sekitar per hari itu bisa sekitar 5 jutaan lot, itu normal. Cara membaginya bagaimana? Cara membaginya ya gampang aja, total saham yang di IPO-an itu jika 25 bagi 5 gitu kan. Kenapa bagi 5? Iya, bagi 5 hari pasar hubungannya dengan T+4 untuk portfolio itu gampangnya. Dan satu itu, yang kedua hubungannya dengan barang
yang terdistribusi di retail dapatnya barang 25%, artinya dari 250 juta lot itu retail dapatnya. Jadi itu akan berputar minimal putaran per hari itu seperti itu valuasi, tinggal mengalihkan nilai harganya berapa. Jika closingnya di 1110 kemarin rata-rata para broker itu rata-ratanya di atas 1210-an. Jadi teman-teman yang memiliki rata-rata di kemarin belinya di 110 sampai 150 itu potensi untuk cuan itu mudah untuk hari ini. Mudah. Begitu pula nanti jangan lupa dan jangan pernah membeli saham itu langsung all in satu titik. Itu sesuatu yang bisa membuat goblok mendadak ketika di bawah turun tiba-tiba atau bahkan sampai ARB kayak gitu ya. Nah, artinya bagaimana mensiasati angkanya, Mbah langsung menuju ke angkanya biar tidak terlalu berpanjang lebar. Ketika buka closing di 110, maka antara angka-angka yang harus divalidasi di bawahnya itu berapa? Maksudnya divalidasi itu dicek sinyal ini nanti mantul enggak, gitu aja gampang. Kalau mantul berarti disitulah ada sinyal beli. Itu mulai kalau di 110, kemudian bawahnya ada 1050, kemudian 1025, kemudian 940 dan 905. Jadi angkanya itu ya. Nah, kecenderungan untuk merah sebentar apa ada? Ya ada. Pikiran orang ini kan berkecamuk. Mereka mungkin yang belum mengamati untuk jual, biasanya yang dapat harga IPO akan jual pula. Nah, kemudian di atasnya yang akan tersentuh pertama kali biasanya dorongan itu ada di berapa? Di 1170. Itu untuk ngecek. Itu jika nanti cepat naik ke atas di apa nama kurang dari 2 menit, dia akan menuju di 1195. Kemudian di 1110 sampai 1125 itu agak alot terjadi pertentangan pikiran karena Bandar memahami bahwa retail yang kemarin akhirnya rata-ratanya ada di angka itu, ada sekitar 1210 sampai 125. Tapi kalau nanti muncul angka di 1290, teman-teman boleh ketika muncul sinyal sell, eksekusi sell atau cicil sell yang mereka dapat antri di bawah 1200. Begitu pula nanti bila tertentu di 1315, itu kuncinya di 1315, saya pun akan sell untuk yang scalping sama fast trade. Itu kunci buka satu. Kemudian selanjutnya adalah BABP. Nah, BABP kemarin ARB ya, tutupnya BABP. Nah, harga-harga untuk BABP berapa, Mbah, yang perlu divalidasi adalah angkanya ketika di bawahnya 570, mungkin 550 dan 530. Kelihatannya tidak untuk ARB-nya, tapi ketika nyentuh merah dia mungkin mantul ya. Arah mantulnya ke atas di 600 sama 610. 610 ini agak alot biasanya, agak alot. Kemudian kalau memang kalau inginnya kurang sehari ini, hari setelah besok libur, lusa itu baru kumditnya ya, maka kalau hari ini ada kemungkinan misalkan naik ya 600 yang divalidasi 610, 625, 690 lalu 740 kayak gitu ya. Tadi yang perlu divalidasi itu. Tapi kalau untuk sesungguhnya dia mau menghajar ke atas atau tidak, potensi angka yang dia inginkan kemungkinan potensinya mungkin 700, kayak 700, atau kemungkinan bisa juga kalau 865 itu ya mungkin ya, tapi saya tidak memberi harapan pada teman-teman untuk itu yang untuk berangan-angan, tapi kita trading cepat atau kita scalping ini kita memang harus taati sinyal. Nah, lalu kemudian baca ini
kemarin tutupnya ada di 520. Kalau di 520 baca ini di bawah 500 itu seharusnya cocok untuk beli ya. Kalau 520 misalkan nanti untuk divalidasi, artinya kalau nggak kuat nembus 510 bisa dibeli, misalkan angka di bawah lagi 494 dan 486 ini. Tapi kalau ke bawah sampai ke bawah di bawah 490 apa sekitarnya itu teman-teman bisa beli. Mungkin ke atasnya potensi mandol untuk di 540, 570, 615 dan 635. Mengenai baca itu banyak hal yang menarik dibaca. Nah, dibaca ini kok banyak yang menarik, apa sih Mbah maksudnya? Kalau dibaca ini kan ada potensi dibeli oleh Shopee ya, kayak itu. Nah, itu yang ada dibaca. Beberapa hal yang menarik dibaca itu, misalkan manajemen di dalamnya itu kan ada 3, kalau nggak salah pemegang saham pengendali dari baca itu ada 3, yang Sinarmasnya di asuransinya, kemudian PT Indigo Global ini, Kapital ini punya afiliasi anak usahanya yang nanti dia kayak semacam ini, apa namanya, fintechnya kayak gitu ya. Jadi di dalam itu nanti dibaca itu yang pertama potensinya ada potensi untuk dibeli oleh si grup itu, yaitu e-commerce-nya si Shopee, yaitu ya potensinya. Yang kedua, layanan nanti yang dipakai itu Grab. Nah, Grab ini dengan apa namanya, pemegang saham pengendali Capitalnet yang digunakan sejak tahun 2019. Ini ada kaitannya. Nah, karena Capitalnet itu siapa? Kan di dalam pemegangnya itu ada 3 yang Mbah sebutkan tadi. Yang pertama yang untuk apa namanya, asuransinya Sinarmas, yang kaitannya dengan Grab itu ya Capitalnet ini. Jadi memang kongsiannya itu sudah memang sangat rapi kayak gitu ya. Ini kalau di sini punyanya Indigo Global Capital. Jadi kalau baca itu Mbah keyakinannya oke. Kalau oke-nya apalagi dia bagaimana berkongsi atau bermitra dengan AMRT. Nah, itu mirip dengan apa yang dilakukan di Bank Aladin. Nah, ketika kekuatan seperti itu, kalau dibandingkan Bank Aladin ya logikanya nanti nggak kalah gitu loh ya, karena CTO-nya pun sama yang Pak Budi itu. Nah, meskipun untuk dalam kaidah-kaidah keprofesionalan untuk seorang CTO itu nggak boleh merangkap 2, tapi kelihatannya ini dalam satu tubuh antara kayak mereka yang berkongsi dengan Alfamart. Nah, itulah cara-caranya suatu apa nama startup atau fintech untuk menguatkan atau meluaskan potensi memperluas jaringannya atau memperluas pasarnya. Nah, kalau seperti itu artinya apa? Ya sangat prospek. Mungkin kalau saya sendiri misalkan beli itu nanti misalkan itu ya saya tebus kayak itu aja. Kalau untuk yang swing, kalau untuk yang jangka pendek fast trade, angka-angkanya sudah Mbah share seperti itu. Nah, kata kuncinya dibaca seperti itu ya. Nah, itu baca. Kemudian untuk MTech, yang suka MTech sama kemarin Bandana ternyata gokil bener. Setiap Mbah bikin angka support gokil dia sentuhkan, entah itu nanti mantul atau tidak. Kalau kemarin rusanya mantul, support gokilnya yang kemarin usaha 2560 dipantulkan
Untuk kemarin tidak, karena teman-teman yang lainnya, saham-saham lainnya tidak mengalami kebangkitan apa-apa. Artinya benar-benar ARB support gokil nyambah disentuhkan. Artinya memang bandarnya ini keren gitu loh. Ketika bandarnya MTAK keren, maka jika closingnya 240, nanti bisa diamati 2370 untuk validasi beli, 2320 untuk validasi beli lagi 2300 dan 2270. Lalu potensi mantulnya sampai berapa sih? Tetap potensi mantul itu nanti di ngeceknya ada di 2490, kemudian di 2540, kemudian di 2590 dan 2640. Nah, kalau dia sengaja turunkan sebentar sampai di bawah 2400, biasanya naiknya juga kenceng. Kalau naik kenceng, naik kenceng, angka yang divalidasi paling dasar ya tetap di 2610 yang kemarin sampai 2640. Bila itu lolos ya 14 ke atas lagi balik seperti biasa. Nanti dia cuma lihat orang-orang ini cut loss atau enggak. Nah, BKP dan BABB Mbah Giso gimana prospeknya? Nah, BBKP ini yang terjadi sekarang, dia kan mau jual saham yang aturannya benturannya dengan OJK itu punyanya apa namanya Bosowa, kan harus benar berpindah ke Kokmin. Nah, ini terjadi pembenturan karena waktunya yang mepet terakhir nanti akhir Agustus itu. Kalau tidak dipenuhi, dia harus melakukan block sell. Kalau menjual di pasar nggak mungkin. Menjual block sell itu bagaimana sih Mbah? Menjual dalam jumlah yang besar, 8,5% itu banyak teman-teman. Dari kan itu sekian triliun itu, maka ketemu uangnya sekitar 700-an 20 miliar. Jadi ketika mencari lawan pembeli itu tidak gampang. Jadi kalau ada benturan-benturan atau masalah seperti itu, kalau kita sebagai trader ya cuma fast trade ngepes saja, itu pasti akan dikerek. Dikereknya kenapa? Ketika seorang investor atau pemegang saham tadi terlalu banyak di pasar, nggak kuat nampung, jalan satu-satunya adalah block sell. Nah, block sell itu untuk fee dari calo atau brokernya saja itu 10%, Pak. Jadi 10% itu misalkan harga kita lihat ya, misal itu 10% fee, belum diskon dari pembeli yang diminta. Jadi nggak seperti yang teman-teman bayangkan. Jadi misalkan, karena kalau nggak mau ya sudah gitu, dia akan kesulitan dan nanti benturan dengan aturan yang aturannya OJK lagi untuk BPKP itu ya. Tadi kalau Mbak ngomong prospek, misalkan ini sebelumnya mula-mula kan 420 ya. Kalau Mbah ini ngajaknya masih di 300-an itu, tapi nggak naik-naik, dinaikkan kecil lalu dibanting, keluar sinyal sell. Nah, tapi ketika waktu 430 ini breakout, teman-teman harus saka. Nah, kita trader ini kalau ada kasus-kasus seperti itu harus berani memancing di air keruh. Jadi kita harus memancing di air keruh, kita manfaatkan potensinya, karena nggak mungkin turunnya, itu nggak mungkin turunnya ketika ada kasus itu. Logikanya retail biasa yang tidak mengalami level yang seperti Mbah ceritakan ini. Ketika kamu mengalami level seperti Mbah yang cerita ini, kamu pasti malah HK ketika breakout. Kenapa? Karena untuk block sell nanti terjadi di deal itu bisa diskon itu 20%. Itu umum. Diskon 20% itu masih mahal, ditambah 10%-nya fee tadi sudah 30%. Sekalian aja minta separuhnya. Kalau minta separuhnya, ketemu misalkan ditarik harga 630, dealnya harga kan tetap 390, masih 330. Itu tinggal lihat IPO-nya aja. Biasanya kalau IPO-nya 300 kayak itu ya minimal 600 nariknya, 300 kali 2 kayak gitu. Misalkan nanti terjadi deal-dealan harga di block sell di harga 600, dipotong 10%, kemudian dia minta harga lagi potongan 40%, itu harga oke. Nah, itu dia masih aman kayak gitu ya. Jadi logika berpikir itu
kita nggak bisa dalam bisnis saham ini cuma memakai sebuah fundamental analysis biasa. Jadi kalau ingin bisnis yang gede, kita harus tahu celah-celah bagaimana suatu aturan ini dibuat oleh regulatornya, celah-celahnya di mana. Ketika kita kepepet dan itu tidak memungkinkan, bagaimana mengajukan gugatan lagi. Itu kalau di pengadilan itu boleh, itu merasa ketidakadilannya itu itu tinggal somasi aja, tulis di pengadilan. Dan pengadilan tidak berhak untuk menolak itu. Artinya apa? Artinya pasti diproses, tinggal itu aja, kayak itu ya. Oke, itu caranya. Tadi caranya. Makanya suatu hari waktu itu ada saham yang langsung ARB karena disomasi atau dipilotkan oleh hutang yang hanya 2,5 juta. Itu bisa teman-teman kalau pembayarannya lebih dari komitmen. Jadi kan MOU, jadi misalkan Mbah supply apa misalkan, tapi dia tidak membayar dari komitmen terhitung 3 bulan, itu bisa kita somasikan, dimasuk pengadilan, bisa mempilotkan. Masalah nanti ya nanti. Oke ya. Oke, kayak itu. AGRS gini, biasanya yang nanya prospek ini kecantol ini. Nah, kalau ngomong prospek, kita fast trade dulu. Jadi kalau kita ngomong suatu saham prospek itu, yang pertama itu dilihat apanya. Kalau laporan keuangannya belum bagus tapi bisnisnya bagus, itu kalau seorang Warren Buffett pun pasti 4 kali bilang itu manajemen itu benar teman-teman ya. Manajemen artinya apa? Brand dari orangnya itu, dari konglomeratnya siapa itu, kayak itu ya. Oke ya. Friend itu kan Mbah tulis ya, angka titik tujuan 176 itu kan sudah hampir tercapai. 170 itu koreksi dulu ya, wajar lah, wajar. Jadi misalkan kayak seperti itulah. Caranya bagaimana? Caranya ketika harga teoritisnya 88 ya, dan sekarang sudah menyentuh hampir 100%-nya, ini nanti teman-teman silakan cek ya. Nah, ketika nanti turunnya tidak melebihi angka Mbah yang tetapkan di 128 sampai 122, begitu mantul, teman-teman silakan HK. Paham enggak ya ini ya? Kalau untuk timah sama aneka tambang dicermati dulu. Begitu pula batu bara. Memang batu bara itu hampir nyentuh support semua. Begitu. Makanya kalau nafsu dulu itu harus MM. Ya, tetap mulai manajemen harus, supaya taat ya, uangnya dimasukkan bertahap aja. Kita fokusnya kali ini masih di sektor bank digital ya, kayak itu ya. Oke ya, jadi dan digitalisasi. Kenapa? Ya harus ikuti tren. Rata-rata apa sih kegagalan orang-orang yang sukses di bisnis apapun? Sebenarnya kuncinya cuma 3. Ulet, adaptasi, kemudian sama mau belajar terus. Yang KP gini. Nanti gampangnya ngomong, Tekim itu kalau 6.000 baru dilirik ya. Tekim, misalkan Tekim itu kalau 6.000 aja nanti baru dilirik. Kemudian INKP tadi sama, INKP 5.500-an kayak gitu, 5.500 itu mulai dilirik. Iya, kalau Bang Aladin memang sudah klik betul Bang Aladin sama Apamat itu. Tapi baca, kalau menurutku tidak kalah semuanya itu ya. Karena apa? Orang-orang di dalamnya yang Bang Aladin itu kan bekas dari OVO, bekas dari ini, nah itu sama itu ya. Oke ya, sennya bagus ya, sen ACST itu bagus. Jas copet terus. Jas itu kan sudah Mbah tulis ya, cara membelinya 158, 166, mantul 224. Untuk yang fast trade itu dijual kayak gitu ya. Kalau ACST angkanya tetap masih sama. Jas, nah kayak jas ini gini caranya.
Jadi nanti kalau jas itu misalnya tertingginya itu yang kemarin 234, itu nanti dikurangi aja. Jas cara belinya adalah di 178 sampai 169 ya. Oke, itu jas. Kalau dihajar, jadi kaca kuncinya nanti kalau dihajar di bawah 200 itu. Untuk melihatnya ada di 194, dia akan turun ke 178 atau 169 itu ya. Kalau UNTR Mbah yang pasti tak jual loh, sudah tak screenshot loh ya. Jadi UNTR itu Mbah sudah screenshot itunya, apa namanya, jualnya. Belinya kan sudah screenshot waktu 4220 itu yang paling banyak. Kemudian di atasnya itu cuma kembangan intermezzo aja. Nah, Unilever ya nggak mau Mbah beli kalau harga sekarang ini. Harga sekarang itu 4310 itu normal loh. Ya, oke, cukup sekian.